Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita semua dikumpulkan dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan wal yakunil muridu 'ala ad-dawami fi ghayatin min al-i'tiraf bit taqsir 'anil qiyam bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Setelah kemarin kita membahas bahwa tidak cukup kita hanya memperbanyak amal untuk menggapai derajat ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa dibuka atau dimulai dengan tobat yang sebenar-benarnya. Barang siapa yang dia itu memperbaiki tobat dengan seharusnya, dengan sesungguh-sungguhnya, tobat yang nasuh, kemudian dia beramal, beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada derajat diridhai oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah walaupun amalnya banyak, maka seperti orang yang kakinya diikat. Walaupun ibadahnya banyak itu tidak maju ke depan. Kenapa? Karena dia masih berlumuran dosa. Baik kesalahan itu antara dia dengan Allah ataupun kesalahan antara manusia, dia dengan manusia. Maka yang pertama kali harus kita lakukan yaitu memperbaiki tobat. Kemudian kata beliau wal yakunil murid 'ala dam fi ghayatin min al-i'tiraf. Hendaknya orang yang ingin sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia selalu al-i'tiraf, pada puncak pengakuan. Pengakuan bitaksir, dengan banyaknya kekurangan yang ada pada dirinya dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan kepadanya daripada hak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki hak, hamba itu menjalankan kewajiban. Di antara hak Allah yaitu diagungkan, di antara hak Allah yaitu disembah, di antara hak Allah yaitu dimuliakan, dan seterusnya. Maka hamba berusaha untuk beribadah kepada Allah, hamba berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah dia melakukan ibadah-ibadah, dia melakukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan saya sudah memberikan hak Allah yang ada pada diri saya. Bukan seperti itu. Kita beribadah, kita mengagungkan Allah, kemudian apa yang dituntut yaitu merasa banyak kurang. Merasa banyak kurang, bukan saya sudah melakukan ini, saya sudah sholat, saya sudah menyembah Allah, saya tidak. Kita beribadah tapi menyatakan saya banyak kurang. Saya masih banyak kurangnya dalam menyembah kepada Allah. Banyak cacatnya, tidak sempurna, jauh daripada kesempurnaan di dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebagian tafsir Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang mana malaikat tersebut
kakinya itu selalu gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada malaikat-malaikat yang meneteskan air mata, dan air mata itu ketika jatuh dari mata para malaikat itu mengenai kepada malaikat yang lain yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat-malaikat Allah itu macam-macam dalam penciptaannya. Di antara mereka para malaikat ada yang diciptakan untuk sujud kepada Allah. Mundu khalaqallahu samawati wal ard, di hari penciptaan langit dan bumi, malaikat itu diciptakan dalam keadaan sujud. Lam yarfa'u ru'usahum, malaikat-malaikat ini tidak mengangkat kepalanya dari sujud, dan itu berlanjut sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa inna minhum malaika ruku'an, ada malaikat-malaikat yang diciptakan dalam keadaan rukuk, mulai diciptakan rukuk, tidak mengangkat kepala mulai penciptaan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat. Maka nanti ketika mereka mengangkat kepalanya dari sujudnya, dari rukuknya, nadharu ila wajhillahi azza wa jal, mereka para malaikat menyaksikan zat Allah ketika hari kiamat. Qalu, para malaikat yang mulai diciptakan sampai hari kiamat itu ibadah tok, ibadah tok, tidak melakukan apa-apa. Mereka di hari kiamat setelah ibadah mulai diciptakan sampai hari kiamat itu mengangkat kepala sambil menyatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak menyembah, kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah dan penyembahan. Ini mulai diciptakan sampai kiamat sujud, rukuk, kemudian hari kiamat menyatakan maha suci engkau, ya kami tidak menyembah dengan penyembahan yang sebenar-benarnya, tidak beribadah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Itu malaikat seperti itu. Nah kita ini apa nilainya? Kadang-kadang tidak ke musola misalnya karena gerimis misalnya, sakit perut, lara weteng spray misalnya, kemudian merasa dia sudah beribadah kepada Allah, sudah merasa mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memberikan haknya Allah. Lalu siapa? Kalau kita dibandingkan dengan malaikat, ya tidak ada nilainya ibadah kita, penyembahan kita terhadap Allah tidak ada nilainya. Kenapa para malaikat itu menyatakan seperti itu? Mereka menyatakan kami tidak menyembah dengan sebenar-benarnya, kami tidak beribadah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak memandang amalnya mereka. Mereka tidak memandang ibadahnya mereka. Jika dibandingkan ibadah itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bandingannya. Gitu. Itu yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diperintahkan seperti itu juga. Ibadah yang banyak, ya, mengagungkan Allah yang luar biasa, tapi jangan menyaksikan amal itu hebat. Ya, tetap merasa kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya, dengan ibadah yang saya lakukan, ya tidak ada bandingannya begitu. Tidak bisa dibandingkan. Kenapa sih kita kok diperintahkan seperti ini? Diperintahkan beramal, tapi tetap hatinya itu merasa apa? Banyak kurangnya, jauh daripada kesempurnaan. Kenapa dikatakan diharuskan seperti itu? Karena kalau kita merasa seperti itu, hati kita itu akan sedih. Sedih kenapa? Karena sembrono, ya, urusan agama, karena merasa banyak kekurangannya dalam urusan menjalankan agama, sehingga hatinya itu, ya, renyuh, hancur hatinya. Kenapa? Ya itu tadi,
merasa tidak menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah seperti ini hati seorang hamba merasakan rasa susah, merasa tidak bernilai di sisi Allah, ya, maka ketahuilah annallaha indah. Di saat hati hamba seperti itu, maka Allah ketika itu dekat dengan dia. Maka Allah ketika itu merahmati dia. Maka Allah ketika itu memandang kepada dia. Kenapa? Ya hatinya tadi itu susah. Susah karena merasa tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah, saya ini dekat dengan hamba-hamba yang hatinya itu renyuh, hatinya itu sedih, hatinya itu sumpek karena merasa tidak bernilai, ya, tidak beribadah dengan seharusnya. Maka hamba yang seperti itu, aku dekat dengan hamba-hamba seperti itu, aku rahmat dengan hamba-hamba seperti itu, dan aku pandang hati hamba yang seperti itu. Kebalikannya berarti kalau orang beramal ibadah tapi merasa hebat sudah, ya, merasa sempurna, aku wis sholat, aku wis maca Quran, aku wis ngini, Allah wis tak sembah, Allah sudah saya agungkan, ya. Nah, yang seperti ini berarti Allah semakin jauh dari hati-hati yang seperti itu. Kenapa? Karena dia menyaksikan amalnya itu amal yang luar biasa. Ya, iya, ndak ono apa-apa one lek dibandingno ambek amale malaikat. Wong salate kita mek pirang menit sedina. Berapa rakaat sehari kita lakukan? Salat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat? 500 rakaat? Ya ndak, ya ono mandeke. Malaikat enggak ada berhentinya. 24 jam setiap hari. Terus itu mulai diciptakan sampai kiamat nanti ndak obah. Sing sujud ya sujud, sing rukuk ya rukuk dan seterusnya. Itu masih mengatakan tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Lah kita ini saya ono turune, saya ono mangane kan gitu ya. Merasa sudah hebat. Orang-orang yang seperti ini ya merasa sudah beramal. Padahal amalnya itu dibandingkan dengan nikmat Allah itu tidak ada bandingannya. Karena itu sering kita mendengarkan kisah ada seorang daripada Bani Israel yang dia itu siang hari ya puasa, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian di malam hari dia itu menghidupkan malam dengan sholat, dengan ibadah, itu selama ratusan tahun. Kemudian kata Nabi, disaksikan oleh Nabi nanti di hari kiamat ketika dia mau masuk surga, Allah menyatakan masukkan orang ini yang ahli ibadah ini ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Katanya dia, loh kok dengan rahmat engkau ya Allah, kan saya ibadah. Bal bi amali, saya mau masuk surga dengan amal saya yang saya lakukan ratusan tahun itu. Oh gitu, ya sudah, ayo dikembalikan, ayo coba dihisab dulu. Ibadahnya dia siang malam selama ratusan tahun ditimbang dengan nikmat Allah, yaitu nikmat penglihatan saja. Dikasih mata, ditaruh di satu timbangan yang samping dikasih amalnya dia selama ratusan tahun. Ternyata nikmat mata itu lebih berat daripada amal hamba tersebut selama ratusan tahun. Belum nikmat pendengaran, belum nikmat lisan, banyak nikmat-nikmat Allah. Itu masih satu nikmat saja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau ngitung nikmatnya Allah tidak ada habisnya. Kata Allah, ya sudah, karena amalnya enteng, ya nikmat saya lebih berat, kata Allah, dan nikmat-nikmat yang lain belum ditimbang, kata Allah. Ya, wis seretan diselebokno neraka. Ini ibadah ratusan tahun loh, diseret ke neraka. Katanya hamba, ya Allah, ya saya minta maaf ya Allah, masukkan saya ke surga dengan rahmat Anda, dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amal saya. Hanya dikembalikan ke dalam surga Allah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu. Karena itu Nabi SAW menyatakan tidak akan masuk surga seorang pun di antara kita dengan amalnya, tidak ada, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wala anta ya Rasulullah, walaupun Anda ya Rasulullah, Anda tidak akan masuk surga dengan amalnya Anda. Wala ana, walaupun saya, katanya Nabi, saya tidak akan masuk surga kecuali karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu Nabi yang menyatakan, loh lah kok ada manusia menyatakan saya sudah beramal, saya sudah ibadah. Terus kalau sudah ibadah mau kemana? Mau ke neraka? Ya tidak ada nilainya. Umurnya kita 60 tahun, 70 tahun. Sik dipotong balik ini 15 tahun. Turun nih sedino 6 jam. Misalnya. Ini piro ibadahnya? Turun delok TV ini. Belum lihat HP-nya. Turun ngopi di warungi. Terus ibadahnya berapa menit? Kemudian menyatakan saya sudah menyembah Allah, saya sudah ibadah, saya sudah beramal. Ya kalau ente mau masuk surga dengan amalnya ente, ya mlebu neraka. Tidak bisa orang masuk surga dengan amalnya dia kecuali dengan rahmat Allah. Terus apa gunanya kita beramal? Amal kita itu yang membedakan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surganya rahmatnya Allah. Siapa yang dirahmati masuk surga. Siapa yang tidak mendapatkan rahmat Allah masuk neraka. Kalau sudah masuk surga dengan rahmat Allah, baru nanti amalnya dilihat. Oh, wong ndara payung iki amale sakmene, oh mlebu surga nomor sekian, gitu. Ya, mudah-mudahan tercatat sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan sedikit. Wa 'alal murid an yahtariza min asghariz dzunub fadlan an akbariha ashadda min ihtirazi min tanawulis summil qatil. Dan bagi orang-orang yang berkeinginan mendapatkan ridha Allah, maka hendaknya selalu menjaga diri daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil aja dijaga, apalagi dosa besar. Ya lebih dijaga lagi. Melebihi daripada kita menjaga diri supaya tidak kena racun. Tidak terkena racun yang bisa membunuh. Lek ono racun ya kita menjauh. Ya. Ono misalnya bungkus buka. Ono sing uta misalnya ya ada yang jatuh gitu. Gambare di situ tikus ya dicoret gini ya. Kira-kira apa ini? Merica apa? Ya racun. Wah kita akan berhati-hati, bahaya ini. Siapa yang menumpahkan ini racun ini? Kalau dimakan sama anak kita bagaimana? Kalau misalnya masuk ke mulut kita bagaimana? Wah, jupuk sapu, dibersihkan, dipel mungkin ya. Atau melihat hewan-hewan yang berbahaya, yang sing ana racun nih, ono ulo. Ya. Ada kalajengking misalnya, ada hewan-hewan yang ada racunnya, langsung segera ya dibersihkan, dijauhkan, ditangkap. Kenapa? Jangan sampai kena racunnya, bahaya, mati nanti. Kita mati, istri kita mati, anak-anak kita bisa mati. Wah, langsung. Kata para ulama, sebagaimana kita itu menjaga diri supaya tidak kena racun, ya, maka jagalah diri kita daripada maksiat melebihi takutnya kita kalau kena racun. Ya. Jadi takut melakukan maksiat itu harus lebih besar daripada takutnya kita terkena racun tadi itu. Kenapa? Karena maksiat itu ta'mal fil qulub amalas sum fil jasad fil ajsam. Sebagaimana racun itu ketika masuk ke tubuh manusia itu akan mengalir pelan-pelan. Ndak ono wong kena racun sak detik mati itu ndak ono. Pasti butuh waktu supaya racun ini mengalir di aliran darahnya. Lek wis kena dapat berapa menit, 1 menit, 2 menit, kalau racunnya kuat mati wong iki. Kalau racunnya tidak terlalu kuat ya butuh mungkin setengah jam, 1 jam baru mati. Tidak ono sik kait kena racun atau dipatok ular 1 detik langsung mati, tidak mungkin. Pasti orangnya masih hidup ya. Begitu juga maksiat. Maksiat yang kita lakukan itu prosesnya seperti prosesnya racun. Tidak langsung itu maksiat, krosone itu tidak langsung, pelan-pelan. Ya, pertama
Misalnya melihat dulu, maksiat dengan mata dulu. Kemudian maksiat dengan tangan. Kemudian maksiat dengan kelamin. Setelah maksiat dengan kelamin dilanjutkan dengan misalnya maksiat dengan hati. Ya, dia mengingkari bahwa yang dia lakukan itu haram, dia udah apa-apa. Saya lakukan ini udah apa-apa. Ini bahaya, bisa kafir ini. Sesuatu yang diharamkan dia mengatakan sesuatu yang dilarang dia mengatakan boleh. Pelan-pelan maksiat itu seperti racun, ngalir sedikit, mari ngono wonge mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Karena itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu menyampaikan kepada kekufuran. Ya, hati-hati apalagi orang-orang yang meremehkan itu ya. Meremehkan maksiat. Bahaya itu. Jadi maksiat yang kita lakukan itu akan bisa menyebabkan seseorang itu mati su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah ya berarti tidak bawa iman, berarti sudah tidak membawa Islam. Ya, terus dari satu maksiat pindah ke maksiat yang lain. Padahal Nabi sudah menyatakan maksiat itu akan menyampaikan kepada kekufuran nantinya. Ya, sampai dia tenggelam dengan maksiatnya. Lek gak maksiat itu tidak tenang hati ini. Bukan zikir loh ya. Ya. Lek gak zikir sumpek. Nah itu bagus. Ini ndak, lek ndak maksiat ndak tenang hatinya. Sehari itu lek ndak ngelakoni maksiat ndak tenang. Atau ndak iso turu. Lek gak maksiat ndak iso turu aku, harus maksiat. Ini orang sudah tenggelam dalam maksiat. Terus dilakukan sampai tumbuh kemunafikan dalam hatinya. Ya. Dikasih titik hitam sama Allah ketika melakukan maksiat. Satu titik. Hati yang asalnya lahir itu putih berubah mulai hitam sampai iswadda kulluh, sampai hati itu menjadi hitam semuanya. Dan dia tidak ngerasa itu. Coba kerasa kan enak ya. Lek orang maksiat raine ireng. Nah itu mungkin tidak orang sing maksiat mungkin ya. Moro muncul ireng ngono ya. Oh maksiat iki. Mending muncul maneh sampai ireng kabeh, insyaallah tidak wani metu itu orangnya. Tapi masalahnya hitam itu di dalam hati. Jadi orangnya tidak ngerasa, kayak wis biasa gitu. Akhirnya jadi hatinya orang yang munafik. Nanti pada ujungnya setelah dia melakukan dosa kecil berpindah kepada dosa besar, pertama yang delok HP, delok wong wedok, delok aurat. Lama-lama dia maksiat dengan kelaminnya, melakukan dosa besar, berzina. Waliyadzubillah min dzalik. Awale zina pertama wedi sik tobat sik ya. Nang musala sik ini. Mari ngono zina maneh. Ketiga keempat kebiasaan. Kelima keenam lek gak zina ndak iso turu. Ya opo carane wis? Kalau sudah seperti ini ya, maka akan datang setan yang mempengaruhi hati menyatakan maksiat bagi saya ini tidak apa-apa. Kenapa? Saya ini beda dengan orang-orang lain. Orang-orang lain ini dikasih nafsu syahwat normal, saya ini melebihi. Jadi kalau saya zina itu tidak apa-apa. Loh ini bahaya ini. Kalau sudah seperti ini, tingkatan seperti ini itu orang sudah kafir itu. Kenapa? Dia menyatakan yang diharamkan oleh Allah itu halal bagi dia. Lah lek wis ngucap ngene mati orangnya, suul khotimah sudah. Mati tidak membawa iman. Karena itu hati-hati, jangan ngentengkan dosa kecil. Dosa kecil akan menyeret kita kepada dosa besar. Dosa besar akan menyeret kita terus-menerus melakukan dosa besar. Nanti kita ngentengkan dosa besar, pada akhirnya kita akan menyatakan dosa yang kita lakukan itu adalah halal dan boleh. Ini kafir orang seperti itu. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya dijauhkan daripada segala bentuk maksiat
Mudah-mudahan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menjauhkan orang-orang pilihan daripada maksiat, mudah-mudahan kita juga dijauhkan daripada maksiat-maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk taat, diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita taat dan beribadah kepada Allah, kita tidak menjadi orang yang merasa hebat, tapi menjadi orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa jauh daripada kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.